Halo semuanya, di video ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai organisasi dan manajemen. Untuk mengetahui lebih lanjut, disimak video ini sampai habis ya. Saya ingin membawakan pengertian dari organisasi. Organisasi adalah sekelompok orang yang memiliki tujuan, visi, dan misi yang sama. Organisasi bukan hanya sekedar perkumpulan, akan tetapi organisasi juga memiliki struktur, hukum, dan tujuan yang jelas. Perlu kita ketahui, organisasi juga merupakan tempat bagi mereka yang ingin berkembang, karena di dalam organisasi kita dapat berinteraksi dan berkoordinasi. Yang kedua adalah pengertian dari manajemen. Manajemen adalah ilmu dan seni. Sebagai ilmu, karena di dalamnya memakai kaidah ilmu yang terus berkembang. Sebagai seni, karena memiliki unsur keindahan. Fungsi daripada manajemen digunakan untuk mengelola sumber daya berupa uang, manusia, dan informasi. Efisiensi adalah suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Efisiensi ini merupakan bagian yang sangat terpenting dalam manajemen. Mengapa sangat terpenting? Karena efisiensi ini mengacu pada hubungan antara iuran dan masukan. Sebenarnya juga efektivitas adalah suatu kondisi yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diatur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Efektivitas ini menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai sarana-sarana yang telah ditetapkan secara tetap. Pencapaian hasil akhir sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan dan diukur maupun standar yang berlaku mencerminkan suatu perusahaan tersebut telah memperhatikan efektivitas operasionalnya. Sehingga dengan demikian antara efektivitas dan efisiensi itu saling berkaitan. Dan selain pengertian efektivitas dan efisiensi di atas, manajemen juga dapat diartikan sebagai istilah atau sebutan. Dengan istilah tersebut, masing-masing orang dapat memandang manajemen itu secara pandangan mereka sendiri. Dan walaupun berbeda cara pandang, namun konsep manajemen itu tetap mengacu pada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Ada 4 pandangan mengenai manajemen, yaitu 1. Manajemen sebagai proses kegiatan. Sebagai proses kegiatan, manajemen dapat diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dimulai dari kegiatan merencanakan, melaksanakan, serta mengkoordinasikan apa yang direncanakan sesuai dengan kegiatan, mengawasi atau mengendalikannya agar sesuai dengan apa yang direncanakan. Kedua yaitu manajemen sebagai ilmu dan seni. Manajemen sebagai ilmu dan seni dapat diartikan sebagai upaya pencapaian tujuan dengan pendekatan penjelasan fenomena-fenomena atau gejala-gejala serta mentransformasikan dan mengidentifikasikan proses manajemen berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Yang ketiga yaitu manajemen sebagai profesi. Penekanan utama dalam penyebutan manajemen sebagai profesi adalah pada kegiatan dilakukan oleh sekelompok orang atau manajer dengan menggunakan keahlian tertentu. Profesionalisme manajemen dikategorikan ke dalam suatu profesi yang memang membutuhkan suatu keahlian tertentu serta posisi dan keahlian diakui oleh masyarakat. Dan yang keempat adalah manajemen sebagai kumpulan orang untuk mencapai tujuan. Artinya yaitu setiap kegiatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara kooperatif dalam organisasi tersebut sebagai aktivitas manajemen. Kolektivitas orang-orang tersebut bergabung dalam suatu organisasi dan dipimpin oleh seorang pemimpin yang bertanggung jawab penuh supaya pencapaian tujuan secara efisien dan efektivitas. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.
Ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan proses manajemen. Pada umumnya, manajemen dibagi menjadi beberapa fungsi, yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan pengendalian kegiatan dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Henry Fayol mengusulkan bahwa semua manajer paling tidak melaksanakan 5 fungsi manajemen, yaitu merancang, mengorganisasi, memerintah, mengkoordinasi, dan mengendalikan. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai, dan mengambil langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan tersebut. Contohnya, seorang atasan atau manajer merencanakan tujuan yang akan dicapai untuk kedepannya dan memberikan langkah-langkah dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut kepada bawahannya. Yang kedua yaitu pengorganisasian, merupakan proses pemberian perintah, pengalokasian sumber daya, serta pengaturan kegiatan secara terkoordinir kepada setiap individu dan kelompok untuk menerapkan rencana. Contohnya, seorang atasan mengatur dan membagi tugas kepada masing-masing bawahan untuk bagiannya untuk lebih fokus dengan tugas yang telah diberikan oleh atasannya. Ketiga, yaitu pengarahan, adalah proses untuk menumbuhkan semangat atau motivasi pada karyawan agar dapat bekerja keras dan giat serta membimbing mereka dalam melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Contohnya, seorang atasan mengarahkan kepada bawahan untuk bagaimana mencapai tujuan, dan pastinya dengan memberikan motivasi untuk lebih semangat. Yang terakhir yaitu pengendalian. Bagian terakhir dari manajemen adalah pengendalian atau controlling. Pengendalian disebut untuk melihat apakah kegiatan organisasi sudah sesuai dengan rencana sebelumnya atau tidak. Fungsi pengendalian mencakup 4 kegiatan, yaitu yang pertama, menentukan standar prestasi. Yang kedua, mengukur prestasi yang telah dicapai selama ini. Yang ketiga, membandingkan prestasi yang telah dicapai dengan standar prestasi. Dan yang terakhir, melakukan perbaikan jika terdapat penyimpangan dari standar prestasi yang telah ditetapkan. Jadi dengan pengendalian oleh atasan dapat menghindari kegagalan yang akan terjadi, setidaknya meminimalisir kegagalan itu. Terima kasih. Nah, untuk ruang lingkup manajemen sendiri itu sangatlah luas. Itu sangat jelas dengan kehidupan kita sehari-hari. Seperti dijelaskan sebelumnya, jadi kalau untuk ruang lingkup manajemen ini sangat dekat dengan kehidupan kita seperti manusia dan bisnis. Nah, untuk bidang manajemen sendiri dapat dikelompokkan antara lain yaitu yang pertama bidang pemasaran. Nah, untuk bidang pemasaran ini atau biasa yang kita sebut dengan manajemen pemasaran merupakan salah satu bidang yang terpenting dalam kegiatan bisnis. Karena bidang pemasaran seringkali menjadi ujung tombak dalam perusahaan memperoleh laba atau keuntungan. 4 aspek utama yang dikaji dalam manajemen pemasaran meliputi perencanaan produk, pemasaran, menetapkan harga, mengembangkan periklanan, dan memilih saluran distribusi. Gitu. Nah, untuk kunci utama dalam keberhasilan kegiatan pemasaran adalah meningkatkan perencanaan, meningkatkan efektivitas perencanaan, implementasi, dan pengendalian terhadap aktivitas. Yang kedua yaitu bidang operasional. Nah, untuk bidang operasional ini adalah suatu bidang yang ada dalam perusahaan yang bertugas untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang diperlukan bagi terselenggaranya proses produksi. Nah, untuk bidang produksi dalam menjalankan tugasnya tidak sendirian, melainkan bekerja sama dengan bidang SDM, bidang keuangan, dan bidang pemasaran. Oleh karena itu, maka haruslah diadakan koordinasi kerja agar berjalan seiring, seirama, dan dapat menghindarkan benturan-benturan yang terjadi dalam bidang perusahaan. Adapun tugas utama bidang produksi perusahaan meliputi perencanaan produk, perluasan produk, perencanaan lokasi pabrik, perencanaan layout mesin-mesin pabrik, perencanaan bahan baku, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu bidang keuangan.
Seperti hal bidang lainnya yang sama penting juga, bidang keuangan juga memiliki peranan yang menentukan dalam keberhasilan suatu perusahaan. Tugas utama dari bidang keuangan adalah mencari sumber pendanaan dan mengalokasikan dana yang diperoleh. Nah, secara umum kebutuhan finansial dalam perusahaan itu dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu kebutuhan modal kerja dan kebutuhan modal tetap. Nah, untuk memperoleh sumber dana tersebut, biasanya bidang keuangan itu melalui penawaran saham dan penyertaan oleh pihak pemilik dan sumber dana lainnya, yaitu melalui pinjaman. Nah, di sini ada pun tolak ukur dari keberhasilan kinerja keuangan perusahaan, yaitu kemampuan dalam mencapai tingkat likuidasi, solvabilitas, dan rentabilitas yang ditetapkan. Nah, yang keempat yaitu bidang sumber daya manusia. Nah, untuk manajemen sumber daya manusia merupakan suatu istilah yang dapat menerangkan keanekaragaman aktivitas-aktivitas yang terlibat dalam penarikan, pengembangan, dan mempertahankan tenaga perusahaan yang bersemangat dan berbakat. Nah, untuk beberapa persoalan penting yang akan kita bahas dalam kaitannya dengan proses manajemen sumber daya manusia, itu antara lain yang pertama, penarikan tenaga kerja yang berkualitas, antara lain menyangkut dengan mengelola perencanaan, rekrutmen, dan seleksi tenaga kerja. Nah, selanjutnya yaitu mengembangkan tenaga kerja yang berkualitas, mengelola orientasi, pelatihan, dan pengembangan serta perencanaan karir pegawai. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas, mengelola penahanan, penggantian penilaian kerja, kompensasi benefit, dan hubungan tenaga kerja dan manajemen. Manajer memiliki tingkat dan tanggung jawab sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Menurut tingkatannya, manajer dibagi menjadi 3 macam. Di antaranya adalah top manager atau manajer atas, yang kedua ada middle manager atau manajer media, dan ketiga ada first line manager atau manajer pertama. Menurut fungsinya, manajer juga dibagi menjadi beberapa macam. Ada manajer pemasaran, manajer operasional, manajer sumber daya manusia, manajer keuangan, serta manajer penelitian dan pengembangan. Balik lagi ke tingkat manajer. Yang pertama ada top manager atau manajer atas yang bertanggung jawab secara menyeluruh kepada perusahaan. Manajer atas juga menetapkan kebijakan, menetapkan tujuan, serta menetapkan strategi dan memberitahukannya kepada tingkat yang paling bawah. Yang di bawah manajer top adalah manajer middle atau manajer media. Manajer ini adalah manajer yang mengawasi beberapa unit kerja serta melakukan pelaporan pekerjaannya kepada manajer yang paling atas atau top manager. Manajer ini juga memiliki fungsi dan tujuan yang lain, yaitu menjadi jembatan komunikasi adalah manajer yang paling atas dengan manajer yang paling bawah. Yang ketiga ada first line manager atau manajer yang memiliki tingkat yang paling bawah di dalam perusahaan. Manajer pertama ini melakukan pengawasan terhadap kinerja karyawannya, lalu melakukan pelaporan kinerja tersebut kepada manajer yang paling atas atau top manager. Dalam melakukan pekerjaannya, seorang manajer membutuhkan yang namanya keterampilan. Menurut Robert L. Katz sendiri, keterampilan manajer tersebut ada 3 macam. Di antaranya adalah keterampilan konseptual atau conceptual skill. Keterampilan ini adalah untuk mengetahui secara menyeluruh organisasi tersebut seperti apa, mulai dari pemahaman tentang unit kerja organisasi tersebut, perubahan di dalam unit kerja organisasi tersebut, serta dampaknya bagi organisasi tersebut. Nah, pemahaman ini juga berkaitan dengan industri, institusi, dan masyarakat. Dengan pemahaman tersebut, tentunya seorang manajer tingkat atas dapat mengetahui organisasi tersebut seperti apa dan dapat melakukan tindakan yang tepat bagi organisasi tersebut. Yang kedua ada kemampuan atau keterampilan kemanusiaan atau humanity skill. Keterampilan ini adalah berkaitan dengan komunikasi, memberikan motivasi terhadap karyawannya, pengarahan terhadap karyawannya, serta dapat positif yang akan didapatkan bagi karyawannya. Tentu hal ini juga berkaitan tentang karyawannya tersebut yang akan memberikan kinerja terbaik bagi perusahaannya jika seorang manajer melakukan komunikasi yang baik terhadap karyawannya tersebut. Yang ketiga ada yang namanya technical skill atau yang namanya keterampilan teknik. Nah, keterampilan ini berkaitan dengan kemampuan teknik seorang manajer. Keterampilan ini dibutuhkan bagi seorang manajer tingkat pertama. Keterampilan seperti seorang akuntan, insinyur, maupun ahli komputer. Mungkin itu adalah materi mengenai organisasi yang dapat kita semua sampaikan. Saya dan teman-teman saya mengucapkan terima kasih bagi yang telah menontonnya dan semoga bermanfaat untuk kalian semua.